Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan ya, kelimpahan rezeki hendaknya, dan semua dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berawal kita dari kawasan Malala ini ya. Tadi saya berhenti di masjid pas penurunan Malala itu. Masjid Cimpago atau masjid apa saya lupa namanya. Ya, memang setiap kita ya, kebiasaan kita kalau pergi kemana-mana itu pasti ada tempat istirahat sebentarnya gitu. Nah, itu akan, kalau kita sering berulang-ulang lewat di sana, pasti kita akan otomatis langsung berhenti ya. Nah, itu kebiasaan saya kalau di Malala itu terus berhenti di sana untuk sekedar mendinginkan mesin dahulu atau mempersiapkan badan itu untuk pendakian ini. Nah, ini adalah kawasan Malala. Saya udah lama nggak lewat kawasan ini. Biasanya sih ada kuncennya di sini nih, yang sering lewat, yang sering upload konten di sini. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini sudah jarang upload ya. Mungkin beliau lagi kesibukan tersendiri, atau entah apa saya nggak tahu, atau udah berganti tema. Karena yang saya tahu terakhir gimana ya, ya udahlah, nanti aja lah. Mungkin kalian bisa mengunjungi channelnya. Katanya sih nggak pakai revo koperasi lagi. Ya, ini adalah kawasan Malala ya. Kawasan Malala ini sangat jarang dilewati oleh orang. Ini adalah jalur alternatif Padang Bukit Tinggi ya. Bang, bagaimana yang kalian ketahui bahwa Bukit Tinggi itu kalau jalur umumnya yakninya ke Lembah Anai yang ada air terjunnya itu loh, yang sering menjadi ikon-ikon di saat azan ya, azan maghrib. Azan maghrib. Nah, itu ada air mancur atau air terjun yang sering dijadikan thumbnail. Nah, memang kawasan ini sangat asik ya. Kalian bisa lihat di sini ada pemandangan yang indah. Kita menyisiri Gunung Singgalang gitu. Dan alangkah ruginya kalian kalau udah touring, sempat-sempatin lah ke sini. Tapi harus hati-hati juga, jangan dalam keadaan hujan badai ya. Karena sangat tidak dianjurkan melewati jalur ini di saat hujan badai, karena rawan terjadinya pergeseran tanah alias longsor gitu. Dan kawasan ini sangat sejuk sekali, sangat tertata alami sekali. Jadi kalau kalian belum terbiasa lewat sini, jangan sendiri gitu, kecuali izin kuncennya yang tadi gitu. Kalau udah dibilang kuncennya nggak apa-apa ya udah gitu kan. Tapi kalau dibilang kuncennya nggak boleh ya jangan gitu. Nah, ini salah satu spot yang menjadi andalan dari tempat ini. Nah, ini adalah kawasan Malala. Nah, ini biasanya tempat berhenti para wisatawan ya yang melewati jalur ini. Di sana kalian bisa beli mie instan atau minum teh atau minum kopi. Nah, ini adalah yang di sering turunnya jalannya ya.
Alhamdulillah sekarang udah mulai dibersihkan. Nah, ini jalur ini pas di sini yang kalian hati-hati ya. Jangan takabur, jangan sok-sokan, karena ini adalah jalurnya sangat rawan sekali akan tanah bergerak gitu. Aduh. Nah, memang ini melawan hukum alam ya sebenarnya. Ini adalah dahulunya adalah bukit yang dibabat atau yang dijadikan jalur untuk padang Bukit Tinggi. Dan Bukit Karang ini digali atau dibabat dengan menggunakan bom ya, karena ini semuanya memang batu semua. Nah, ini adalah tempat yang ditakut-takuti apabila ada jalan atau hari hujan gitu. Jadi sangat tidak saya sarankan gitu melewati jalur ini kalau ada hujan. Nah, ini udah habis ya. Ini sudah habis, ini udah pendakian. Kalau kata kuncennya ini ada di kilometer 83 katanya. Dari Kota Padang. Entah dari mana dia ngukur gitu kan. Tapi memang kalau dilihat dari patoknya memang ada kilometer 83. Nah, ini dia 82 cuk. Dan nah, ini ada spot terbaru juga ya. Hati-hati nih buat kalian-kalian yang mau lewati jalur ini, harus hati-hati sekali. Waspada, dan waspadalah. Nah, berarti di sini 83 kilo dari Kota Padang. Artinya kita akan melanjutkan 20 kilo lagi menuju ke Bukit Tinggi. Karena Bukit Tinggi Padang itu 110 ya, atau 100 kilo. Jadi kalau kalian ingin ke Bukit Tinggi dengan kecepatan 100 km per jam, itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Itu kalau 100 kilo apa ya, kecepatannya stabil di 100. Nah, memang jalannya seperti ini terus nih, karena tanahnya masih labil, banyak tumpukan-tumpukan tanah ya di sini, bekas longsoran. Ya, karena tanahnya masih labil gitu. Karena tipe tanahnya sini adalah tanah liat ya, tanah liat yang nggak lengket gitu, kayak kapur gitu. Nah, oke lah. Sampai di sini dulu konten gak jelas ini. Memang tujuan saya membuat ini atau jalan melalui jalur ini karena melepas kangen aja, melepas rindu aja tentang jalur Padang Malala ini. Karena yang selama ini yang kita ya, atau yang saya lihat, yang saya nantikan yaitunya konten dari Kuncen dari Malala ini. Tapi sekarang karena dia tidak upload lagi, ya terpaksa kita jemput bola ya. Kerinduan kita melewati jalur ini, ya terpaksa kita melewatinya. Ya, semoga konten ini didengar lah sama si Kuncen, si Empu, agar nanti lebih semangat lagi membuat konten tentang jalur ini. Oke, sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi daripada yang ini, karena ini ngoceh nggak jelas ya, nggak jelas, nak menentu arah. Jangan lupa komen, like,
share, dan subscribe channel saya. Dari kawasan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Motovlog pamit. See you, bye bye.